Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu akuntansi komparatif. Di sini ada saya, In Melani, Nurul Riani Pane, Dewi Sukma Melati, dan juga Sri Arianti. Pembahasannya meliputi 1. Akuntansi Anglo-American dari Amerika Serikat, Inggris, India, dan juga Malaysia. Yang kedua, akuntansi Latin dari Perancis, Italia, Argentina. Yang ketiga, akuntansi Asia dari Jepang, Cina, Indonesia. Yang keempat, akuntansi Nordik, Belanda dan juga Swedia. Akuntansi Jermanik dari Jerman dan Swiss. Dan terakhir, akuntansi di Eropa Timur dari Polandia dan juga Rusia. Yang pertama ada akuntansi Anglo-American. Akuntansi Anglo-American dapat ditemukan di negara-negara di mana Inggris mempunyai pengaruh kolonial yang kuat, seperti di Australia, Kanada, Hong Kong, India, Irlandia, Kenya, Selandia Baru, Nigeria, Singapura, Afrika Selatan, dan juga Malaysia. Negara-negara ini cenderung untuk memenuhi kebutuhan investor dan relatif kurang konservatif, serta lebih transparan daripada negara-negara Latin dan di Jerman. Akuntansi Anglo-American di Amerika Serikat. Akuntansi di Amerika Serikat sangat mirip dengan akuntansi di Inggris. Ini terjadi karena hubungan investasi dan historis antar kedua negara tersebut. Akuntansi yang lahir dan berkembang di Eropa pada abad 20 mengalami pergeseran. Ini merupakan titik awal terjadinya perubahan besar yang diawali dengan dibentuknya Securities Act pada tahun 1933 dan Securities Exchange Act tahun 1934 yang merupakan landasan pemerintah federal dalam meregulasi investor dan transaksi-transaksi sekuritas. Tercakup dalam tugas ini adalah penentuan standar akuntansi yang kemudian didelegasikan kepada FASB yang dibentuk pada tahun 1973. Untuk membantu merumuskan standar baru dan memperbaiki yang sudah ada, FASB mengembangkan kerangka konseptual yang menjelaskan tujuan dan karakteristik kualitatif pelaporan keuangan. Pertanyaan FASB diterbitkan dalam Statement of Financial Accounting Standard atau SAFAS. Pada tahun 2006 telah diterbitkan lebih dari 158 pertanyaan. Jumlah ini lebih besar dan standar-standar tersebut juga lebih rinci dibanding dengan standar Inggris. Ini menyiratkan bahwa walaupun Amerika Serikat dan Inggris mempunyai hubungan kesamaan, Amerika Serikat mempunyai regulasi akuntansi yang lebih komprehensif, bahkan mungkin paling komprehensif di dunia, paling tidak jika dikaitkan dengan pasar sekuritas. Yang kedua, akuntansi Anglo-American di Inggris. Profesi akuntansi di Inggris memperoleh independensi sejak dibentuk asosiasi profesi pada tahun 1850-an. Pada tahun 1970, profesi tersebut mendirikan Accounting Standard Setting Committee atau ASSC yang kemudian menjadi Accounting Standard Committee ASC. Tujuan ASC adalah untuk menyusun Statement of Standard Accounting Practice SSAP yang diadopsi dan dilaksanakan menjadi tanggung jawab 6 badan profesional yang terlibat. Pada tahun 1990 dibentuk Accounting Standard Board ASB yang ekuivalen dengan FASB di Amerika Serikat yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Financial Reporting Standard atau FRS. Pada tahun 2002, Uni Emirat mengadopsi regulasi dan mengesahkan dan mewajibkan menggunakan standar IASB dan pengecualian IAS 32 dan IAS 39 yang pada saat itu sedang direvisi oleh IASB. Akuntansi Anglo-American di India. Pada tahun 1949 dibentuk Institute of Chartered Accountants in India atau ICAI, kemudian didirikan Accounting Standard Board ASB yang merumuskan standar-standar akuntansi dalam membantu Council of the ICAI dalam menciptakan serta memodifikasi standar-standar akuntansi di India. Kegagalan ekonomi memaksa pemerintah bergeser ke ekonomi terbuka tahun 1991. Ini mendorong India mengumumkan niatnya untuk mengintroduksi undang-undang perusahaan baru komprehensif, undang-undang yang meliputi penggabungan standar-standar akuntansi yang terlibat oleh ASB dan IFRS termasuk di dalamnya IAS. ASB memberikan pertimbangan IFRS yang diterbitkan oleh ASB serta mencoba sedapat mungkin untuk mengimplementasikannya di dalam standar mereka dengan mempertimbangkan lingkungan di India. Demikian materi yang bisa saya paparkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, dilanjuti oleh saya. Di sini ada akuntansi Anglo-Amerika di negara Malaysia.
sistem hukum Malaysia berasal dari Inggris, sehingga sistem akuntansi juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan investor. The Malaysia Institute of Accountant atau MIA didirikan pada tahun 1967 sebagai otoritas regulatori profesi akuntansi. Malaysia merestrukturisasi sistem akuntansinya pada tahun 1997 dengan Financial Reporting Act yang menciptakan Financial Reporting Foundation atau FRF dan Malaysia Accounting Standard Board atau MASB. MASB merupakan pendukung kuat konvergensi internasional dan karena itu telah mengadopsi 26 dari 32 standar dari IFRS yang sesuai sebelum dilakukan revisi oleh IASB pada tahun 2003 dan 2004. Karena kebijakan konversi dari IFRS, MASB bekerja untuk secara ketat mempertahankan kata demi kata standar-standar IFRS asli. Setiap perubahan hanya dibuat untuk meningkatkan kualitas pelaporan dan bukan untuk mengubah prinsip-prinsip yang mendasari standar asli. Dengan demikian, MASB bertindak untuk melestarikan struktur dan standar asli dan dengan jelas menyatakan dalam setiap tambahan. Yang kedua, ada akuntansi Latin, di mana aroma yang khas akuntansi Latin dapat ditemukan pada sejumlah negara berkembang, terutama Brazil, Chili, Kolombia, Meksiko, Peru, dan Uruguay. Negara maju termasuk dalam kelompok ini adalah Prancis, Spanyol, Italia, Belgia, dan Argentina. Akuntansi Latin cenderung relatif lebih konservatif dan sekretif, atau kurang transparan dibanding dengan akuntansi negara-negara Anglo-Amerikan menurut Radebach dan teman-teman tahun 2006. Akuntansi Latin di negara Prancis, seperti Jerman, tradisi akuntansi di Prancis memberikan preferensi terhadap kebutuhan informasi kredit dan otoritas pajak. Tetapi tekanan pasar internasional mendorong untuk lebih digunakannya pendapatan berorientasi investor. Prancis memang telah mengamandemen undang-undang agar laporan konsolidasian dapat disusun dengan menggunakan PABU AS atau IFRS. Profesi akuntansi di negara Prancis relatif kecil dan statusnya lebih rendah dibanding akuntansi di negara-negara Anglo-Amerikan. Yang menarik, peran akuntan publik dan auditing dilaksanakan oleh institusi-institusi terpisah yang ditetapkan oleh undang-undang. Akuntansi Latin di negara Italia. Di Italia, pengaruh undang-undang perusahaan dan regulasi perpajakan terhadap akuntansi adalah mirip dengan yang terjadi di sejumlah negara Eropa kontinental yang lain. Mengingat bahwa laporan digunakan sebagai basis perpajakan, dan ini juga terjadi di banyak negara Eropa kontinental yang lain, maka terdapat tradisi konservatisme untuk meminimumkan laba kena pajak. Badan-badan akuntansi profesional di Italia adalah Consiglio Nazionale dei Regionieri. Ada sebuah badan gabungan yang menerbitkan rekomendasi mengenai prinsip akuntansi. Badan-badan akuntansi tersebut merekomendasi pengguna standar-standar IASB untuk masalah-masalah yang tidak tercakup oleh mereka. Konsob merekomendasikan agar korporasi yang terdaftar mengadopsi prinsip-prinsip akuntansi profesi tersebut. Tetapi kemudian menuntut korporasi yang terdaftar untuk menggunakan IFRS mulai tahun 2005. Akuntansi Latin di negara Argentina. Secara historis, akuntansi Argentina berfokus pada pemenuhan kebutuhan kreditur dan otoritas pajak. Hukum dagang Argentina menuntut perusahaan untuk memberikan laporan tahunan dan perusahaan publik juga harus menerbitkan statement kuartalan. Tetapi sistem akuntansi Argentina adalah ciri khas bagi Amerika Latin. Standar akuntansi ditetapkan oleh The Argentine Federation of Expert Council of Economists atau FACPCE. Tetapi struktur FACPCE berbeda dari struktur negara-negara Latin yang lain. FACPCE berupaya ke arah konvergensi dengan IFRS. Meskipun banyak amandemen telah dibuat untuk mengeliminasi perbedaan, Argentina yakin bahwa masih akan tetap terdapat perbedaan karena ada sejumlah isu yang akan tercakup dalam IFRS. Yang ketiga, ada akuntansi Asia. Banyak negara berkembang di Asia yang merupakan bekas daerah kolonial. Negara-negara ini meliputi Indonesia di mana bekas penjajahan Belanda,
India, Pakistan, Hong Kong, Singapura, dan Malaysia yang bekas jajahan Inggris, dan Filipina juga bekas jajahan Spanyol dan Amerika Serikat. Cina telah dipengaruhi oleh ide-ide barat maupun seragaman sosialis dari bekas Uni Soviet. Pada tahun 1997, banyak negara berkembang di Asia yang mengalami penurunan oleh krisis keuangan Asia. Salah satu penyembuhan terhadap sakit Asia ini adalah dengan meningkatkan transparansi dari kualitas akuntansi dengan mengadopsi standar-standar akuntansi yang lebih tinggi kualitasnya. Menurut Radebach dan kawan-kawan tahun 2006. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Sukmamati. Saya akan menjelaskan tentang akuntansi Asia di Jepang. Pasar saham di Jepang sangat signifikan, tetapi tradisi akuntansinya lebih mengutamakan kebutuhan informasi kreditur dan otoritas pajak. Institusi-institusi pemerintah terlibat langsung dalam penentuan standar akuntansi. Business Accounting Deliberation Council atau BADC yang menetapkan standar akuntansi keuangan merupakan sebuah badan advisory dalam Ministry of Finance atau MOF di Jepang. MOF bertanggung jawab atas undang-undang bursa, sekuritas, dan regulasi akuntansi yang terkait. Profesi akuntansi di Jepang masih kecil dan kurang berpengaruh dalam proses penentuan standar akuntansi, tetapi memberikan rekomendasi dalam aplikasi praktik regulasi akuntansi legal. Pada Japanese Institute of Certified Public Accountants atau JICA yang didirikan pada tahun 1948 telah banyak menyusun set laporan keuangan perusahaan dengan tambahan dalam bahasa Inggris yang memudahkan untuk para pembaca asing yang sering disebut dengan translasi sederhana atau convention translation. Pada 2006 terdapat lebih kurang 30 perusahaan Jepang yang terdaftar di Amerika Serikat yang menyusun laporan keuangan konsolidasian berdasarkan PABU AS. Kita next ke akuntansi Asia yang ada di Indonesia. Semula, sistem akuntansi Indonesia berdasarkan pada sistem akuntansi Belanda. Tetapi, ketika hubungan antar kedua negara memburuk, Indonesia berpaling ke praktik akuntansi Amerika Serikat. Kemudian, didirikanlah Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI pada tanggal 23 Desember tahun 1957, yang mana pengurus IAI yang pertama kali adalah akuntan hasil didikan negara Belanda dan akuntan-akuntan alumni Universitas Indonesia yang merupakan lulusan pertama universitas di Indonesia. Tahun 1974, IAI membentuk Komite Standar Akuntansi Keuangan atau KSAK untuk menetapkan standar-standar akuntansi. Pada tahun ini terbit Prinsip Akuntansi Indonesia yang berisi 30 prinsip akuntansi. Pada 1994, KSAK dikontribusi sebagai Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK yang lebih independen. Sekarang di DSAK bekerja untuk mengkonvergensi standar-standar akuntansi Indonesia terhadap IFRS. Sejak tahun 1994 sampai dengan Januari 2007, DSAK telah menyusun 57 standar akuntansi dengan rincian 28 standar mengacu pada IFRS, 20 standar mengacu pada PABU AS, 1 standar mengacu pada standar akuntansi Bahrain, dan 8 standar akuntansi dibuat sendiri. Akuntansi Nordik. Kelompok ini meliputi Belanda, Denmark, Swedia, dan Finlandia. Yang semua anggota UEE, akuntansi di negara-negara Nordik dalam beberapa hal mirip dengan akuntansi di negara Anglo-Saxon. Tetapi ada pengaruh Jerman terutama yang menyangkut perpajakan. Akuntansi Nordik cenderung kurang konservatif dan lebih transparan daripada akuntansi Jermanik dan akuntansi negara-negara Latin, tetapi belum setingkat dengan negara-negara Anglo-Saxon. Dari Radebach dan kawan-kawan 2006 halaman 65. Akuntansi Nordik. Belanda. Sejak tahun 1970, pengaruh undang-undang perusahaan berkembang mantap melalui Act of Annual Accounts of Enterprises atau Undang-Undang Laporan Tahunan Perusahaan dan implementasi instruksi UE ke-4 dan ke-7. Sebelum tahun 1970, tidak ada legislasi akuntansi, sehingga Netherlands Institute van Register Accountants atau NIVRA, profesi akuntansi Belanda yang berpengaruh harus menjembataninya. Sebuah fitur baru regulasi di Belanda adalah pasal KUHP yang memperolehkan pihak-pihak yang terkait, yang meliputi pemegang saham, karyawan, rekan kerja, dan serikat dagang untuk mengajukan komplain kepada Enterprise
Chamber of the Court of Justice di Amsterdam. Jika mereka yakin bahwa laporan keuangan tidak sesuai dengan undang-undang, ini menunjukkan dimasukkannya undang-undang perusahaan oleh badan hukum interpretif. Mungkin ini cara untuk mempromosikan antara tradisi hukum dan budaya kontinental dan Anglo-Amerikan. Sebagai bagian dari UE, Belanda mengadopsi IFRS untuk korporasi terdaftar yang dimulai tahun 2005. Akuntansi Nordik di Swedia. Pada tahun 1991, Accounting Council atau AC didirikan untuk mengambil alih peran penentu standar yang semula dipegang oleh FAR, tetapi dalam bentuk sebuah badan yang mewakili konstituen yang lebih luas, misalnya industri, pemerintah, dan profesi, dan juga bersifat independen, seperti FASB di AS. Bursa saham mendukung AC maupun BFN dan mendukung korporasi-korporasi terdaftar untuk mendisklose informasi tambahan mengenai kinerja, prospek, strategi, dan goal keuangan serta lingkungan bisnis perusahaan. Rekomendasi yang diterbitkan oleh AC dan ASB tidak bersifat advisory. Oleh karena itu, pada praktiknya pendekatan dalam penentuan standar akuntansi di Swedia bersifat konsensus dan agak fleksibel. Walaupun terdapat pengaruh perpajakan dan hukum, sebagai bagian dari UE, Swedia juga dituntut untuk menggunakan IFRS mulai tahun 2005. Materi selanjutnya akan saya bacakan. Akuntansi Germanik. Kelompok negara Germanik meliputi Jerman, Austria, Israel, dan Swiss. Dalam beberapa hal, kelompok ini berbeda dengan signifikan dengan kelompok Nordik dan kelompok Anglo-Amerika. Pengaruh perpajakan dan undang-undang perusahaan adalah paling besar. Akuntansi Germanik juga mempunyai pengaruh di Prancis, Jepang, dan sejumlah koloni Eropa di Afrika. Akuntansi Germanik cenderung relatif konservatif dan sekretif atau rahasia dibanding dengan akuntansi Anglo-Amerika. Akuntansi Jerman. Tradisi akuntansi di Jerman memprioritaskan kebutuhan kreditor dan otoritas pajak. Studi Black and White 2003 membuktikan bahwa Jerman item-item neraca seperti misalnya nilai buku, ekuitas lebih value relevan daripada nilai buku utama MNC. MNC sekarang cenderung untuk menyajikan laporan korporasi yang lebih berorientasi investor. Commercial Code menetapkan akuntansi rinci yang mengatur korporasi. Ini direvisi oleh Accounting Directive Law tahun 1985 yang mengimplementasikan instruksi UE ke-6 dan ke-7. Dalam praktik aturan pajak mendominasi keputusan hukum mengenai isu-isu akuntansi dan area itu pengembangan prinsip-prinsip akuntansi dalam rangka hukum dalam ditelusuri sampai di sini. Dan bukan ke profesi akuntansi. German Accounting Standard Board didirikan mirip dengan FASB di AS, dan Commercial Code direvisi agar laporan konsolidasi dapat disusun berdasarkan BABU AS atau IFRS. Jerman mengadopsi IFRS untuk korporasi terdaftar yang dimulai tahun 2005 sebagai bagian dari regulasi UK. Akuntansi Germanik pada Swiss. Tradisi akuntansi di Swiss juga lebih mementingkan kreditor dan pengusaha, tetapi pasar modal di Swiss semakin tumbuh dan banyak korporasi besar. Swiss mencari modal di pasar internasional ini mengakibatkan semakin banyak korporasi besar yang membuat disklosur sukarela, konsisten dengan praktik yang diterima secara internasional. Swiss Commercial Law memberikan prinsip-prinsip praktik pembukuan yang diikuti oleh semua perusahaan dan juga aturan lain, terutama yang mengenai akuntansi untuk koperasi. Tetapi aturan akuntansi ini sangat konservatif dan berfokus pada kepentingan kreditor. Sejalan reformasi undang-undang perusahaan, profesi akuntansi telah memulai menyusun profesi penentuan standar akuntansi yang sangat diilhami oleh model FASB di AS tahun 1984.
Didirikan Foundation for Accounting and Reporting Recommendation. Lembaga ini mengawasi Accounting Standard Board yang independen. Bagi korporasi yang terdaftar di SWIFT, IFRS merupakan keharusan sejak tahun 2005. Akuntansi Eropa Timur. Akuntansi Eropa Timur secara historis didasarkan pada konsep sosial mengenai ekonomi terencana. Dengan demikian, akuntansi mereka mengarah ke kebutuhan otoritas pajak dan hanya sedikit berfokus pada pencerminan laba perusahaan. Tetapi pada akhir-akhir ini negara-negara di Eropa Timur telah mencoba untuk beralih ke ekonomi pasar gaya barat. Akuntansi Eropa Timur pada negara Polandia. Masuknya Polandia ke Uni Eropa menangari sebuah langkah besar untuk menjadi anggota Uni Eropa. Sebuah negara harus mengonvergensi persyaratan keuangan mereka dengan persyaratan dari Uni Eropa dan IFRS. Setelah menjadi anggota, sebuah anggota dituntut untuk segera mengikuti aturan-aturan Uni Eropa tanpa periode transisi. Keanggotaan Polandia dalam Uni Eropa menggambarkan upaya negara tersebut untuk menjadi sebuah ekonomi pasar. Meskipun perusahaan-perusahaan lokal menghadapi tantangan dan mengadopsi banyak amandemen baru, telah tersedia struktur untuk membantu Polandia berhasil dalam menciptakan ekonomi pasar. Sebagai bagian dari Uni Eropa, Polandia mengadopsi IFRS pada tahun 2005. Akuntansi Eropa Timur pada negara Rusia. Dalam Federasi Rusia, pemerintah memegang kendali tunggal atas sistem akuntansi. Standar akuntansi di Rusia diformulasikan untuk mencatat masukan dan keluaran. Jadi, standar-standar tersebut tidak banyak memberikan cerminan tentang nilai dan laba. Secara umum, Departemen Keuangan Rusia menciptakan regulasi akuntansi, tetapi Bank Sentral Federasi Rusia bertanggung jawab untuk menciptakan standar akuntansi dan auditing untuk bank dan lembaga kredit. Di samping itu, CBRF memonitor kegiatan mereka serta menentukan persyaratan model minimum. Berencana adopsi IFRS pada tahun 2004, di mana semua laporan konsolidasi oleh perusahaan dan bank harus disusun berdasarkan IFRS. Laporan keuangan bank individual juga harus disusun berdasarkan IFRS, tetapi laporan keuangan perusahaan harus tetap disusun berdasarkan PABU Rusia. Konversi ke IFRS merupakan sebuah upaya untuk menarik investasi, tetapi banyak yang tidak percaya bahwa perusahaan-perusahaan Rusia mampu untuk menyelesaikan tepat waktu yang disebabkan karena besarnya perubahan dan biaya yang dibutuhkan. Lagi pula, masih belum jelas benar apakah Rusia akan tetap menuntut penggunaan standar akuntansi Rusia dalam penyusunan laporan untuk otoritas pajak. Demikian materinya.